Lego, siapa sih yang nggak tahu? Permainan kreativitas yang sangat populer, bahkan sampai ada filmnya. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Pernah penasaran nggak? Apa sih yang membuat bagian bulat dan lubang pada Lego ini bisa klop banget? Nah, ini dinamakan sebagai yang merupakan gabungan dari kekakuan dan tingkat presisi dimensi dari sebuah elemen Lego. Clutch power atau kekuatan cengkraman sangatlah krusial. Karena ketika Lego disusun, sambungan antar elemen harus dapat bertahan. Namun, juga tidak boleh terlalu kuat agar Lego tetap dapat dipisahkan dengan tenaga anak-anak. Clutch power ini secara sederhana dapat ditentukan dari kekakuan Lego bergantung dari material penyusunnya dan seberapa presisi Lego tersebut yang bergantung dari proses manufakturnya. Kalian pernah nggak sengaja nginjek Lego? Sakit kan? Kira-kira apa sih yang membuat Lego begitu kokoh dan tangguh? Bahkan ketika jatuh dan terinjak, bentuknya masih sama seperti semula. Lego secara umum ditujukan untuk anak-anak yang kontrol motoriknya masih berkembang. Sehingga akan sangat rawan Lego ini untuk jatuh dan menerima perlakuan yang cukup kasar. Oleh karena itu, Lego harus memiliki ketangguhan yang mumpuni untuk menanggung beban kerjanya agar tidak patah ataupun pecah saat dimainkan oleh anak-anak. Selain dua sifat utama yang ada pada Lego tadi, ada juga nih sifat-sifat lain yang juga dibutuhkan dalam mainan yang satu ini. Yang pertama, dapat diwarnai. Elemen Lego Brick merupakan komponen untuk membentuk berbagai macam konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai warna untuk membedakan elemen yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kekuatan bending tinggi. Saat akan melepas Lego yang sudah disusun, kita akan melepas salah satu ujung dari Lego, sementara ujung lainnya masih menempel pada elemen lain. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan bending yang tinggi. Yang ketiga, kekuatan tekan yang cukup untuk menahan gigitan dan injakan. Lego seringkali digigit oleh anak kecil dan juga diinjak ataupun terinjak. Penting bagi sebuah elemen Lego untuk tidak mudah rusak saat diberi perlakuan tersebut. Yang keempat, tidak beracun dan tidak berbahaya. Anak kecil seringkali meletakkan mainannya di dalam mulut. Sebuah Lego tentu tidak boleh bersifat toksik apabila masuk ke dalam mulut. Dari semua sifat-sifat yang dibutuhkan pada Lego tadi, ada salah satu material polimer yang cocok banget untuk digunakan sebagai material Lego, yaitu ABS. ABS merupakan copolimer yang terdiri dari 3 monomer, yaitu akrilonitril, polybutadiene, dan stiren. ABS memiliki gugus samping benzen pada monomer stiren yang ukurannya relatif lebih besar daripada gugus samping lainnya, sehingga struktur ABS cenderung amorf namun memiliki kekakuan yang tinggi karena rantainya sulit berotasi. Struktur yang cenderung amorf juga memungkinkan aditif seperti pewarna dapat dimasukkan dan mengisi free volume. Pendan grup nitril berkontribusi terhadap kekakuan dan ketahanan terhadap minyak. Nitril memiliki ikatan hidrogen yang memiliki kekuatan ikatan tinggi. Ikatan hidrogen tersebut bersifat polar dan membuatnya menjadi tahan terhadap minyak. Polybutadiene berkontribusi terhadap ketangguhan dari Lego. Untuk mencapai semua yang kita butuhkan tadi, ada resep rahasia dari pabrik Lego loh. Nah, yang disebut sebagai resep rahasia tadi adalah parameter pemrosesan yang sudah diatur sedemikian rupa agar Lego yang dihasilkan memiliki performa yang baik. Di antaranya, pewarna yang menggunakan Macrolex dye, temperatur pelelehan di 230 sampai 310 derajat Celcius, tekanan injeksi yang mencapai 29.000 psi atau 200 megapascal, cooling time selama 7 sampai 10 detik, injection molding dengan high-tech injection molding machine,
penggunaan cetakan yang dimanufaktur dengan toleransi dimensi yang sangat akurat hingga 0,001 mm ketelitiannya. Untuk menguji apakah semua requirement sudah tercapai, tentunya pabrik Lego ini melakukan banyak pengujian. Di antaranya, uji tarik untuk menentukan kekuatan tarik, uji tekan untuk menentukan kekuatan tekan, dan quality control dalam hal pengukuran dimensi dan toleransinya. Selain itu, ada juga pengujian unik yang dilakukan dengan meniru kondisi ketika Lego dimainkan, seperti tes jatuh atau drop test untuk mengevaluasi fracture toughness, uji simulasi gigitan, uji simulasi injakan, dan uji reaktivitas terhadap air, liur, dan keringat. Dalam produksi Lego, masih ada beberapa drawback atau kekurangan. Drawback yang pertama adalah penggunaan material yang dinilai kurang ramah lingkungan, karena ABS sendiri terbuat dari minyak bumi yang kita tahu kalau minyak bumi itu tidak renewable. Drawback yang kedua adalah shrink rate dari ABS yang tinggi, di kisaran 0,4 hingga 0,8%. Shrink rate atau tingkat penyusutan ini tentunya bisa membahayakan jika tidak diperhitungkan, karena nanti dimensi dari produk bisa menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ilustrasinya kayak di video ini nih, jadi nggak pas kan antara lubang dan batangnya? Nah, tapi jangan khawatir dong, karena kita punya solusi dari kekurangan atau drawback tadi. Untuk drawback pertama, kita bisa mengganti bahan baku minyak bumi yang tidak renewable menjadi bahan baku plant-based yang renewable, dan kita bisa membuat bio-ABS. Kemudian kita juga bisa mencampur virgin material dengan recycled material, sehingga carbon footprint yang dihasilkan akan berkurang. Sementara itu, untuk mengatasi shrink rate ABS yang tinggi, kita bisa melakukan optimalisasi desain dan parameter pemrosesan dengan memperhitungkan shrink rate, yaitu dengan modifikasi desain cetakan, membuat strategi pendinginan yang optimal, dan perlakuan pasca pencetakan.